Shalom, selamat berjumpa di ibadah keluarga GKJW Jemaat Pare, baik di kelompok, di sel-sel pelayanan, maupun di rumah masing-masing, dengan hati yang penuh semangat dan sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai umat-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 60 bait pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang mendasari ibadah pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 yang demikian firman-Nya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Mari kita merespon sabda Tuhan ini dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung jemaat nomor 252 bait yang pertama dan yang kedua. Batu penjuru
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan dan terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami anak-anak Tuhan hadir sembah sujud di hadapan Tuhan, menghaturkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan sudah berkenan memberi kesempatan untuk membangun ibadah keluarga, dan sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami yang membaca dan berkatilah kami yang mendengarkan, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan untuk menguatkan iman kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Sila Bekti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang berkarya, sehingga apa yang disampaikan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkenan menyucikan tempat ibadah ini, sehingga jalannya ibadah berjalan dengan lancar. Demikian doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan pada malam hari ini, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang demikian firman-Nya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan memakan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah firman Tuhan kita meresponnya dengan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 58 bait yang pertama.
Salam Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kesehatan, tentunya identik dengan olahraga, asupan makanan yang bergizi, dan istirahat yang teratur. Dan kalau memang kita menginginkan stamina kita agar meningkat, kesehatan terjaga, tentunya kita harus rutin berolahraga dan kita makan makanan yang bergizi serta istirahat yang teratur. Kenapa harus demikian? Karena itu semua adalah untuk menjaga kesehatan kita semuanya, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika perihal menjaga kesehatan itu sangat penting sekali, namun sebagai umat Kristiani tentunya ibadah adalah hal yang lebih penting daripada itu semuanya. Karena Paulus mengingatkan dalam suratnya kepada Timotius agar terus melatih diri untuk beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji-janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang singkat saja harus kita jaga dengan baik, apalagi urusan hidup kekal yang akan datang sesudahnya. Kita semua tahu dan percaya bahwa ada mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada kita jika kita bisa tetap taat dan tahan uji hingga akhir. Seperti yang dipesankan kepada jemaat Philadelphia yang ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, yang demikian pesannya, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Seperti halnya segala sesuatu yang merintangi kita untuk menjaga pola hidup sehat, demikian pula rintangan-rintangan agar kita bisa tetap taat dan bertahan dalam ketaatan. Itu semua tidak kalah banyaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa terus melewati berbagai ujian dalam hidup ini, agar mahkota kehidupan tidak sampai lepas dari tangan kita. Dan itu jauh lebih penting daripada keseriusan kita menjaga kesehatan jasmani kita. Pola kehidupan rohani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan haruslah kita cermati secara seksama. Ada sebuah gambaran yang sungguh indah yang bisa kita jadikan suatu pelajaran untuk mengetahui pola hidup kerohanian ini. Kita bisa belajar dari pola hidup jemaat mula-mula yang tertulis pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Gereja mula-mula bisa tumbuh begitu pesat, berkembang secara luar biasa, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang hingga saat ini.
karena mereka semua memiliki pola hidup yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Pada hari pertama saja lewat khotbah Petrus, ada 3.000 jiwa dikatakan memberi diri mereka dibaptis. Saat itu mereka yang mendengar tidak mengeraskan hati mereka, melainkan menerima firman Tuhan dengan hati yang lembut tertanam di dalam diri mereka. Seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 yang demikian bunyi firman-Nya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah itu Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa mereka tidak berhenti hanya sampai dibaptis dan percaya pada Yesus saja. Ada beberapa poin keteladanan yang bisa kita jadikan teladan lewat pola hidup mereka. Yang pertama, jemaat mula-mula memiliki gaya hidup yang suka berdoa. Pada dasarnya, doa merupakan sarana bagi kita untuk mengenal pribadi Tuhan, bersekutu dan bergaul akrab dengannya. Selain itu, doa pun akan selalu mampu untuk menguatkan dan meneguhkan kita, serta menjauhkan kita dari berbagai pencobaan. Yang kedua, jemaat mula-mula suka mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, selain berdoa, mereka pun selalu bertekun mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena firman Allah merupakan pedang roh yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang akan mampu membekali kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Lalu yang ketiga, jemaat mula-mula peduli kepada sesama dan saling tolong-menolong. Tidak mementingkan diri sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan, karena itu lahir dari kasih terhadap sesama, satu dari dua hukum yang paling utama sebagai esensi dasar kekristenan kita bersama. Lalu yang keempat, jemaat mula-mula senantiasa bersuka cita dan menyembah Tuhan dan memuji. Mereka tidak peduli dalam keadaan apapun, dalam keadaan jiwa terancam bahaya sekalipun, berbagai keseksaan yang dia alami, jemaat mula-mula memiliki gaya hidup yang senang memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keempat poin ini menggambarkan pola hidup kerohanian para jemaat mula-mula yang ternyata berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menjadikan pola kerohanian ini menjadi gaya hidup mereka. Tidak hanya Tuhan, di tengah sesama manusia pun mereka ternyata disukai oleh semua orang. Inilah pola hidup yang menjadi tren bagi mereka pada waktu itu. Dan mereka pun bertumbuh secara luar biasa. Dan kita bisa belajar dari perilaku para jemaat pada saat itu yang mencerminkan gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mulailah sejak dini dan pertahankanlah hingga akhir hayat kita, agar mahkota yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita akan kita peroleh kelak pada waktunya. Untuk itu sebagai renungan kita di dalam hati kita masing-masing, bahwasanya tanpa pola hidup kerohanian yang baik, kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tanpa pola hidup kerohanian yang baik, kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di dalam saat teduh.
saat teduh selesai. Mari bersama-sama kita respon firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 280. Kita pujikan ayat yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita doa syafaat dan mohon terang dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, berkat pertolongan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga pada malam hari ini Engkau berkenan kami semuanya untuk membangun ibadah. Dan kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan masih memberikan kesempatan kami, sehingga kami dapat menjalani ibadah ini dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Bapa Surgawi, berkati ya Bapa, sehingga firman yang kami terima dapat masuk di dalam relung hati yang kami paling dalam ya Bapa. Dan ajari kami sehingga pada saatnya nanti kami semuanya hamba-Mu dapat menjalankan firman-Mu dengan baik. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Tuhan kiranya jamah satu persatu dan berkati ya Bapa, sehingga pada saatnya nanti saudara kami, orang tua kami dapat sembuh kembali dan dapat bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang pada saat ini sedang melaksanakan ataupun menunaikan tugas, yaitu tentang menghadapi masalah pandemi ya Bapa. Tuhan kiranya berkati satu persatu sehingga pemegang pemerintahan kami dapat menjalankan dengan bijak dan apa yang diputuskannya betul-betul hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan kepada para tim medis Tuhan berikan kekuatan, kesabaran sehingga mereka dapat menjalankan betul-betul hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Berkati ya Bapa dan enyahkanlah COVID-19 ini dari bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Berkati ya Bapa di saat pandemi ini, dan kiranya semua program-program yang pada saat ini sebenarnya jalan, dan karena pandemi ini Tuhan kiranya berkati sehingga semuanya itu dapat berjalan hanya dengan berkat-Mu dan kasih-Mu ya Bapa, sehingga program-program gereja ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk para majelis ya Bapa, baik itu Bapak Pendeta sekeluarga, Bapak Ibu majelis dan juga keluarga, baik itu di Pepantan dan di Induk ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka semua Engkau berikan kesehatan dan mereka bersama dapat menjalankan tugas pelayanan dengan lancar dan penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kami tidak lupa berdoa untuk para diyuswa di usia yang sepuh ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran dan mereka sehingga selalu bersandar di dalam tangan kuasa-Mu dan mereka semua bersabar di dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa.
Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang di bangku sekolahan, baik di SD, SMP maupun di perguruan tinggi ya Bapa. Tuhan berkati sehingga di dalam dia menempuh pelajaran ini melalui daring, kiranya Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, dan kiranya semua yang dicita-citakan dapat terlaksana, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Kepada anak-anak kami yang pada saat ini merindukan pekerjaan, Tuhan berkati, kiranya Tuhan berikan kemudahan sehingga mereka semua segera mendapatkan pekerjaan yang betul-betul seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa. Berkati ya Bapa, sehingga meskipun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan, namun kiranya dapat memuliakan nama-Mu di dunia ini dan dapat dipakai sebagai sarana di dalam kegiatan gerejawi. Bapa Surgawi, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menjemurkannya, dan kiranya Tuhan sendiri yang memberkati ya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Doa ini kami mohon atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pedoman hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Mematuhi firman Tuhan berarti menyerahkan hidup untuk dituntun oleh Tuhan dalam tiap-tiap rencananya. Kita bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita muji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama menghadap Tuhan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah, cinta sejati Kristus, dan hikmat Roh Kudus ada beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita muji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 472 ayat yang pertama.